Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Ramadhan Al-Qadri dari kelas 5 KSP. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Budaya. Yang pertama, tentang budaya organisasi. Menurut saya, budaya organisasi adalah sebuah sistem yang dianut oleh para anggotanya. Sistem tersebut seperti sebuah karakteristik yang membuat sebuah organisasi tersebut berbeda dari organisasi-organisasi lainnya. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang membentuk budaya organisasi dibagi menjadi 4 hal. Pertama, setting, circling, saying, dan circling. Setting itu bisa berupa pakaian seragam. Pakaian seragam ini yang dipakai dalam sebuah organisasi membuat organisasi tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya seperti pakaian corporate untuk yang dipakai oleh PNS. Selanjutnya faktor yang kedua adalah shadowing. Shadowing itu adalah kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi yang sudah menjadi ciri khas dari organisasi tersebut, seperti melakukan kegiatan bakti sosial atau kegiatan kerja bakti. Yang ketiga ada saying. Dan saying ini contohnya seperti sebuah slogan yang sudah menjadi ciri khas organisasinya. Keempat, feeling ini berupa ungkapan seperti ungkapan selamat, ungkapan berbela-sungkawa, dan lain-lain. Selain 4 faktor tadi, ada juga beberapa faktor yang terkandung dalam sebuah budaya organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah keyakinan, nilai, norma, gaya, kredo, dan keyakinan terhadap kemampuan pekerja. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 1 yang kedua, mengapa banyak perusahaan besar memberikan perhatian serius terhadap budaya organisasi di perusahaan atau organisasi mereka? Menurut pendapat saya pribadi, jika budaya organisasi di suatu perusahaan itu baik, maka hal itulah yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan besar lebih memperhatikan budaya organisasi di perusahaan mereka agar perusahaannya lebih berkembang dengan baik dan cepat. Selanjutnya nomor 2, keragaman dalam berorganisasi. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization adalah seluruh perbedaan yang signifikan yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Perbedaan ini bisa berupa beda cara pikir, beda pendapat, beda keyakinan, beda suku, dan lain-lain. Selanjutnya, pengelolaan dalam keragaman berorganisasi. Pengelolaan tersebut harus memerhatikan beberapa aspek, seperti pertama, faktor utama. Faktor utama ini terdiri dari kesempatan sama, kemudahan akses, perlakuan adil kepada semua orang, tidak adanya diskriminasi dan ancaman atau pelecehan, pelayanan kesehatan. Selanjutnya, faktor organisasi atau faktor internal. Ini terdiri dari pengembangan organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, dan pengembangan produk dan jasa. Selanjutnya ada faktor yang ketiga atau yang terakhir. Faktor ketiga ini merupakan faktor eksternal, terdiri dari hubungan industri, masyarakat, hubungan dengan pemerintah, dan lain-lain. Untuk soal nomor 2 yang selanjutnya, mengapa pemimpin harus memperhatikan keragaman dalam organisasi? Menurut saya pribadi, jika dalam sebuah organisasi pasti memiliki banyak anggota tersebut memiliki keragaman dalam baik cara berpikir, agama, maupun lain-lain. Jika tidak dikelola dengan baik, maka organisasi tersebut tidak akan berkembang karena banyaknya perselisihan, perbedaan pendapat. Jika keragaman dalam organisasi tersebut dikelola dengan baik, maka organisasi tersebut dapat berkembang. Dengan banyaknya anggota-anggota di organisasi tersebut, maka pola-pola pikirnya lebih banyak, seperti dapat memiliki inovasi-inovasi baru,
bisa berbahasa